Dan kita kepingin tetap Papua ini ke depan menghasilkan generasi yang kualitasnya harus sama dengan provinsi lain. Tidak mau bahwa Papua ini, terutama Serui ya, Serui ini kan biasa sudah terkenal ini orang-orang hebat dari Serui, dan yang orang hebatnya semua ada di Jakarta. Susunan acara kita di siang hari ini, yang pertama pembukaan yang akan kita lalui, kemudian yang berikut ada sambutan atau arahan dari Dr. Desri perwakilan dari Kementerian yang ada di tempat ini. Kemudian ada arahan juga dari Kepala Dinas Kesehatan Konyapin atau yang diwakili dari Pelanggan Kebutuhan, yang hari ini juga sebagai Kepala Dinas yang berada di tempat kegiatan kantor, beliau akan menyampaikan arahan untuk sekaligus membuka acara kita. Setelah pembukaan acara kita di pagi siang hari ini, kita akan melanjutkan agenda yaitu penyampaian materi atau pemaparan materi dari Kementerian Kesehatan. Kemudian ada pemaparan materi situasi kebijakan, situasi malaria di Kepulauan Yapen oleh Kepala Dinas atau yang mewakili. Selanjutnya ada penandatanganan kerjasama yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan basis di Selatan yang disaksikan oleh pemerintah. Baik, kita masuk pada acara pertama, yaitu sambutan dari malaria itu masih menjadi suatu penyakit yang endemis di wilayah Papua, dan teman-teman mungkin tahu dan hampir pernah kali ya menderita penyakit malaria, dan kedatangan dari angka 7 aktivitas eliminasi malaria 2020, dan Kabupaten Yapen masih merupakan satu kabupaten dengan angka yang tinggi, dan kami datang dengan program penguatan diagnosis dan tata laksana, dan juga untuk melakukan monef terkait kader yang sudah kita siapkan di kabupaten. Kegiatan ini akan berlangsung sampai hari Kamis, dan Kamis kami kembali ke Jakarta. Mungkin saya laporkan kepada Bapak Kadip, mohon izin untuk 2 hari ini berada di sini, dan nanti kita akan mendengarkan paparan kami dari tim MNKes, ada 6. Saya Dr. Desriana, kemudian ada Dr. Sukma. Dr. Sukma ini dari UNAIR yang nanti akan memaparkan terkait dengan diagnosis dan tata laksana terkait dengan malaria. Kemudian kami ada Dr. Minanfa. Dr. Minanfa ini juga sama dengan saya, epidemiolog Madia di tim kerja tular rektor. Kemudian ada Bu Asni. Bu Asni ini adalah mikroskopis nasional kita. Kemudian ada Mbak Asih. Mbak Asih ini MA atau yang membawahi SISMA, yang nanti mungkin bisa membantu teman-teman selama kami di Yapen untuk bisa memperbaiki atau bertanya terkait dengan pelaksanaan SISMA di Kabupaten Yapen, dan juga dengan Mas Rian. Kami didampingi dari provinsi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dan mudah-mudahan tim ini bisa membantu sedikit, karena memang waktu kami tidak bisa banyak di Kepulauan Yapen. Tetapi kalau saya pribadi, ini adalah kunjungan saya ketiga ya Pak Anies ya, ketiga ke Yapen sejak saya 5 tahun ini ada di
tim kerja malaria ya, dulu namanya subjek malaria. Dan ini kunjungan saya ketiga, semoga kunjungan kami ke sini nanti bermanfaat untuk teman-teman. Dan dalam hal ini undangan yang hadir di hari ini adalah kebanyakan dari lintas sektor. Kami mohon untuk teman-teman dari lintas sektor, dari kabupaten, kemudian dari majelis ya, dari majelis untuk bisa membantu dan memahami ataupun merubah perilaku daripada masyarakat di Yapen ini terkait dengan malaria. Jadi mungkin selama ini malaria itu dianggap sebagai suatu penyakit yang biasa saja, dan sudah teman-teman merasa malaria sudah biasa, gitu ya. Dikena malaria makan obat selesai, nanti kumat lagi makan obat lagi. Dan ini adalah sesuatu yang berlawanan dengan program dari malaria, di mana kita harus melaksanakan eliminasi malaria di tahun 2030. Dan kasus di Papua ini merupakan 80% kasus nasional kita. Jadi yang ada kasus di Indonesia itu 80%-nya dari Papua Barat. Jadi bisa dibayangkan betapa kita di Papua ini sudah sangat berbeda dengan kabupaten-kabupaten yang lain, provinsi lain, di mana kasusnya hanya tinggal 100 atau di bawah 100, tetapi kita di sini masih ratusan ribu untuk provinsi Papua. Nah ini yang kalau nggak dari kita datang kesadaran untuk bisa menghilangkan ini, rasanya tidak akan selesai. Kalau kita merasa malaria sudah biasa, sakit makan obat nanti sembuh. Tetapi efek panjang daripada malaria ini kepada anak-anak, kepada generasi penerus kita, kepada ibu-ibu hamil, dan kepada masyarakat kita adalah kurangnya produktivitas. Kepada anak-anak bagaimana mereka menjadi berkurang pintarnya, dan kita kepingin tetap Papua ini ke depan menghasilkan generasi yang kualitasnya harus sama dengan provinsi lain. Tidak mau bahwa Papua ini, terutama Serui ya, Serui ini kan biasa sudah terkenal ini orang-orang hebat dari Serui, dan yang orang hebatnya semua ada di Jakarta. Kita tidak mau kalau anak-anak kita kualitasnya tetap rendah. Nah inilah yang mungkin menjadi kesadaran kualitas sektor untuk bisa menghilangkan malaria dengan bantuan daripada teman-teman di lintas sektor. Tidak bisa hanya orang kesehatan saja yang bisa menyelesaikan ini, tetapi bantuan dari lintas sektor, dari masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk kita bisa segera menjadikan malaria itu masa lalu. Tetapi tidak kita ingat lagi. Kalau sekarang malaria di Papua itu kayak kebun binatangnya malaria, semua jenis ada, kecuali Nolaisi. Jadi semua jenis malaria di Papua ada. Di tempat lain udah nggak ada, paling ada 1-2 beda-beda. Tapi untuk di provinsi Papua kita masih menjadi, terutama di Timika ya, segala jenis kita periksa itu ada. Dan itu yang saat ini menjadi bahan kita untuk melakukan bahan untuk diagnostik, untuk belajar. Yang saat ini sedang kami lakukan dengan teman-teman di UNDP dengan Litbang. Kita ambil slide-nya, kita foto, kemudian nanti ini akan jadi bahan pelajaran. Tapi kita kepingin ini hanya saat ini, tidak selamanya, karena kita mau Papua keluar dari malaria, tidak lagi, dan Indonesia 2030 bebas daripada malaria. Mungkin kalau saya rasa sudah 5 tahun ya Pak Anies ya, kita mulai malaria di Serui, dan kami berharap terobosan ke depan kita sudah melakukan menurunkan, ada Pak Zaid di sini untuk bisa membantu teman-teman di dinas, kemudian kita juga sudah bantu dengan kader. Nah ini tinggal sekarang masyarakatnya yang bergerak untuk membantu kita supaya segera hilang malaria dari Pulauan Serui, Pulauan Yapen. Mungkin sekedar itu saja dulu saya sampaikan, nanti detail jelasnya kami ada beberapa teman-teman yang ada di sini nanti dalam diskusi. Semoga pertemuan kita ini nanti bermanfaat untuk bisa ke depan membuat Serui Kabupaten Yapen lebih baik, Kota Serui, dan bermanfaat buat Indonesia eliminasi malaria. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Anies.
Baik, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama kita patut panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena kasih-Nya, anugerahnya, napas hidup, kekuatan, kesehatan yang diberikan secara gratis bagi kita, yang mana kita wajib mengembalikannya dengan bekerja melayani sesama umat ciptaan. Itu paling penting bagi kita untuk kita semua paham bahwa kita ada di sini karena ada kasih Tuhan bagi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terima kasih untuk tim kerja dari Kementerian Kesehatan, tim kerja penyakit tular vektor ya. Terima kasih untuk kehadirannya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kemarin saya laporkan ke Bapak Kadinkes untuk ada kunjungan dari subdit malaria. Saya lapornya begitu. Tadi baru saya tahu kalau tim kerja tular vektor itu tadi Pak Sekda. Kemarin saya laporkan begitu. Lalu Bapak Kadinkes pesan beliau tidak bisa mendampingi atau bertemu dengan Bapak Ibu dari Kementerian Kesehatan karena beliau juga harus ikut pembahasan dana otsus di Jayapura. Jadi tadi malam beliau naik kapal laut. Tadi malam baru bertolak, mungkin belum sampai juga atau sudah sampai karena kapal laut mungkin ada sekitar 18 jam sekitar 20 jam ya. Jadi belum sampai. Kemudian Bapak Kadinkes tadi pagi menuju Jakarta ada undangan untuk Bapak Kadinkes, mungkin ada penghargaan ya untuk HKM tanggal 3 nanti. Jadi Pak Sekdinkes mewakili, saya ditunjuk sebagai pelaksana tugas harian. Jadi pesan beliau itu, beliau sampaikan, tolong sampaikan terima kasih kepada teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Kemudian beliau juga sampaikan permohonan maaf karena tidak bisa bertemu. Kemudian beliau juga sampaikan bahwa kami di Kabupaten Kepulauan Yapen ini sudah sangat siap untuk eliminasi malaria. Itu pesan beliau yang harus saya sampaikan. Dan beliau minta dukungan dari teman-teman di Kementerian Kesehatan untuk menolong kami karena kami sudah siap. Bahkan beliau sampaikan kami tidak berjalan, kami akan berlari untuk eliminasi malaria. Jadi beliau sampaikan mohon dukungan kepada teman-teman di Kementerian Kesehatan dalam hal logistik. Logistik itu artinya beliau bilang perkuat kami dengan obat karena beberapa waktu lalu itu sempat kita kemasungan khusus BAP ya, sempat kita tidak punya. Kemudian beliau juga sampaikan untuk kita sempat LBS massal dan kita kewalahan di obat. Jadi itu pesanan beliau. Kalau dari kami sendiri sampai hari ini kami sudah punya pergub untuk eliminasi malaria. Perbuknya sudah ada. Itu kami bahas kurang lebih 2 bulan lalu di Malaria Center ya, Pak Saida. Itu kita ada sempat pertemuan Malaria Center. Kami bahas perbuk kami dan puji Tuhan karena sudah disahkan. Kami punya 3 lokus juga untuk yang ada dalam perbuk. Lokus pertama itu kami rencanakan 2025, kedua 2026, lalu 2027 itu kami di Yapen sudah harus eliminasi malaria di dalam perbuk kami. Kebetulan kabar hukumnya belum ada di tempat, nanti kalau sudah ada perbuknya bisa nanti kami share ke
Bapak Ibu dari Kementerian Kesehatan. Oh, PDF-nya ya, PDF-nya sudah, tapi fisiknya dari mereka belum diserahkan ke kita. Kalau PDF sudah kita terima. Kami juga sampaikan bahwa beberapa waktu lalu kami sempat bertemu dengan Ibu PJ Bupati. Kebetulan kami tanggal 16 kemarin itu Bupati definitif sudah berakhir. Jadi sudah ada PJ Bupati. Kebetulan Ibu PJ-nya itu Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan beliau masuk dalam malaria center kita. Jadi beliau juga sampaikan, kebetulan tadi sebelum ke sini saya ikut pertemuan PKK. Beliau sampaikan untuk nanti ada pelantikan tim stunting. Kebetulan tim stunting itu di mereka di Pemberdayaan Perempuan. Jadi nanti ada pengukuhan tim stunting dan tim malaria center. Kami juga punya gedung malaria center di sebelah bersama dengan gedung KPA untuk sekretariat malaria center dan KPA. Jadi tadi beliau sampaikan setelah PJ Bupati datang, kemungkinan akan dilantik untuk penguatan kita dalam hal eliminasi malaria. Kami juga perlu sampaikan bahwa saat ini mungkin di depan sini ada map, kami juga aktif melakukan sosialisasi tentang eliminasi malaria, terutama rencana kami di Kabupaten untuk eliminasi 2027. Kami sudah masuk ke beberapa kampung, distrik, dan puji Tuhan ada beberapa kampung dan distrik yang sudah melaksanakan program ini. Untuk saat ini juga dari klasis ini yang membawahi gereja-gereja ya. Klasis Yapen Selatan ini ada 46 gereja atau jemaat di dalamnya. Kami sudah masuk dan puji Tuhan karena dari klasis sangat merespon baik, sehingga setiap minggu itu kami sosialisasi eliminasi malaria, dan bukan itu saja, dengan program kesehatan lainnya. Klasis memfasilitasi kami untuk masuk ke gereja-gereja. Kami sudah ada beberapa gereja yang kami masuk, jadi kami manfaatkan juga selain eliminasi malaria, kami juga sampaikan eliminasi TB dan kasus-kasus HIV kami di kabupaten yang sampai saat ini sudah berjumlah 1.611 kasus. Dan orang Papua paling banyak, ada sekitar 1.500 kasus itu orang Papua, 88-nya non Papua untuk HIV. Ini juga paketan yang kami sosialisasi di gereja-gereja, dan ini kerjasama dengan klasis. Jadi kemarin saya lapor Bapak Kadinkes juga untuk mungkin di Zoom kita sudah saya laporkan juga kemarin soal kami rencana penandatanganan program kerjasama dengan pihak klasis, karena perlu diketahui bahwa di kabupaten ini mungkin akan sangat mudah kita masuk lewat klasis, dan gereja-gereja juga lewat teman-teman di masjid. Kami saya kebetulan sekretaris KPA, Komisi Penanggulangan AIDS. Kami di KPA juga masuk lewat teman-teman di madrasah dan lain-lain, dan ini program yang kami rencanakan juga malaria akan masuk ke madrasah atau teman-teman di muslim itu juga akan masuk. Jadi mungkin nanti sebentar kita juga penandatanganan di depan. Mungkin disaksikan oleh urutan Vietnam ya, malaria tertinggi. Saya di beberapa sosialisasi itu, saya termasuk kemarin di kader, pelatihan kader, saya tantang teman-teman di kader, saya mau kita urutan 1 bukan urutan 6. Itu saya tantang mereka kalau bisa. Di beberapa penyuluhan kemarin di SPPI kami juga masuk ke perusahaan yang jumlah karyawannya 5.000 orang, belum lagi tanpa keluarga mungkin sekitar 7.000 orang. Saya tantang teman-teman juga di sana, jangan kita urutan 6, kalau boleh urutan 1. Untuk mencapai urutan 1, saya kembali tadi Bapak Kadinkes mohon dukungan dari Kementerian untuk logistik kita. Logistik kita itu mungkin juga RTP
atau juga obat. Kami juga merencanakan untuk peningkatan kualitas tenaga-tenaga analis kami.